Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman Praise and Worship. Kita ada di bulan yang baru. Di bulan April. Wow. Saya percaya bahwa sepanjang bulan Maret Tuhan berjalan dengan kita bersama-sama. Dan dalam kebersamaan Tuhan selalu buat hal-hal yang ajaib. Dari mimbar ini selama bulan kemarin saya tahu kita semua diberkati. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan. Nah, dari paris khotbah kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit bukan supaya ada hubungan, tetapi untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Bapa. Kemarin Pak Gembala singgung, Yesus tidak terganggu dengan dosamu, tapi Yesus mau mati untuk pribadi kita. Nah, Yesus ada jalan hidup yang sempurna. Yang terpenting adalah apakah saya bersama Tuhan dan Tuhan bersama saya. Apapun keadaannya. Itu penting untuk hidup kita. Tuhan ada dengan kita dan kita ada dengan Tuhan. Sebab tidak ada kekuatan untuk kita berjalan di jalan yang baru tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, di jalan yang baru, hubungan dengan Tuhan jangan digantikan dengan pengetahuan atau ganti hubungan dengan segala bentuk aktivitas, pelayanan, kerjaan, kesibukan. Itu tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dari Paskah kemarin, dalam kondisi dunia saat ini, Injil tetap menjadi kabar baik untuk setiap kita. Injil tetap menjadi satu berita sukacita untuk siapapun kita. Apapun keadaan dunia ini, Injil tetap kabar baik. Nah, saudara, Paskah itu kabar baik dan pembebasan bagi kemiskinan, tawanan, yang buta, yang tertindas. Itu kabar baik. Nah, saudara masih bisa rewind, saudara masih bisa ulang semua khotbah yang disampaikan dari mimbar ini di YouTube kan. Dan jangan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sebab itu penting. Hari-hari ini kita mendapatkan berita. Banyak pengajaran sesat. Banyak pengajaran yang aneh-aneh. Tapi ya sudah, mari kita perkuat diri kita. Makanya penting saudara tertanam di gereja lokal. Penting untuk saudara tertanam di KC. Penting. Supaya apa? Kita tidak diombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Handphone semakin canggih, semakin banyak berita yang kita bisa terima. Dan kita bisa terima semua yang baik, yang benar, bahkan yang tidak baik sekalipun. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu Pak Gembala bagi tentang kedewasaan iman. Percaya yang diikuti dengan tindakan hidup bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu. Kenapa penting untuk kita mempersembahkan hidup? Itu bagian yang utama dari kehidupan. Bukan uang yang penting. Tapi bagaimana hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Ini kedewasaan. Iman perlu bertumbuh agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Iman penting supaya kita hidup dan percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hari ini kita akan lanjut sama-sama belajar untuk pertumbuhan iman di dalam jemaat. Dan biar iman kita bertumbuh dan itu menjadi buah bibir. Itu menjadi cerita yang manis di antara satu dengan yang lain. Amin.
Walaupun saudara kipas-kipas, tapi tetap tolong fokus. Amin. Sedikit lagi. Kata susah yang kipas-kipas. Amin. Sedikit waktu lagi. Suara saya di belakang bisa didengar? Puji Tuhan. Amin. Nah, mari kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika 1. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Silvanus ini adalah Silas. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul. Jadi Paulus, Silas, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, saudara, saya akan fokus di ayatnya yang ketiga. Nah, saudara, apa yang dilakukan ini terpusat di ayat yang ketiga. Inilah yang menyebabkan Paulus mengucap syukur. Paulus memuji pertumbuhan rohani mereka, jemaat di Tesalonika, dan menjadikan mereka teladan. Saya kasih judul khotbah ini, teladan yang membangkitkan syukur. Teladan yang membangkitkan syukur. Iman perlu bertumbuh. Iman perlu progres. Dulu kita nggak bisa memberi. Tetapi karena belajar firman, baca firman, akhirnya bisa. Dulu untuk mengampuni nggak bisa. Tapi karena firman mengajar, izinkan tinggal firman di dalam, dan dia menghasilkan iman, kita bisa mengampuni. Sesulit apapun. Dan itu progres. Nah, saudara, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah, mari kita lihat bersama dari 1 Tesalonika 1 ayat 3. Mari baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maafkan mereka. Ulang. 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Bapa kita. Nah, saudara, dalam terjemahan Berkeley New Testament dibilang begini, kami tidak pernah berhenti mengingat pekerjaan yang diilhami oleh imanmu. Kerja keras yang didorong oleh kasihmu dan daya tahan yang dibangun di atas pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah yang juga Bapa kami. Kami di sini Paulus, Silas, Timotius.
Mereka selalu mengingat. Mereka selalu mengingat jemaat ini. Mereka selalu mengingat orang-orang ini. Artinya begini, mereka tidak pernah berhenti untuk mengingat dan mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, orang-orang percaya di Tesalonika, mereka memiliki ciri khas yang membuat hidup mereka memiliki dampak yang besar. Nah, pertanyaannya bagi kita, perbuatan apa, kesan apa yang kita buat sehingga orang tetap bisa mengingat kita? Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan sehingga itu jadi kesan buat satu orang. Kesan untuk di KC, kesan untuk di rumah, kesan untuk di keluarga. Apa yang membuat orang bisa mengingat kita? Nah, saudara, apakah kita menjadi pemicu rasa syukur orang lain kepada Tuhan ketika mereka mengingat kita, atau yang mereka ingat adalah hal-hal yang tidak menyenangkan? Siapa kita? Siapa saya di hadapan saudara? Siapa saya di hadapan istri? Siapa saya di hadapan anak-anak? Siapa saya di kantor? Orang lihat saya sebagai apa sih? Orang ingat saya sebagai apa? Nah, saudara, kebanyakan kita cenderung mengingat hal-hal yang buruk. Di sini saya. Di sini nggak ada. Jauh di sana-sana tuh. Jauh di sini saya. Baik-baik. Tapi saudara, kecenderungan manusia mengingat hal-hal yang buruk dari orang lain. Selalu yang diingat kepahitannya, sakit hatinya. Orang ini bikin begini, orang ini bikin begitu. Itu yang lebih banyak diingat. Nah, hari ini ayo kita sama-sama belajar. Paulus, Silas, mereka bisa mengingat orang-orang di Tesalonika. Jemaat yang hebat. Jemaat yang sederhana. Tapi itu menjadi ingatan buat mereka. Bahwa Tuhan ada dengan mereka. Siapa sih jemaat di Tesalonika itu? Saudara, Tesalonika adalah salah satu kota yang maju. Kota yang bebas. Nah, karena dia maju, dia bebas, dan dia besar. Saudara, di situ muncul berbagai ajaran. Agama-agama dalam penyembahan berhala. Itu pun juga muncul. Dan itu banyak di Tesalonika. Nah, saudara, muncul banyak agama pagan, penyembah berhala, dan budaya yang menentang iman jemaat. Menentang iman Kristus. Iman yang berharap kepada firman. Iman yang berharap kepada Tuhan. Iman yang itu ditentang. Nah, saudara, referensi menulis jemaat Tesalonika pernah dilayani oleh Paulus selama berapa lama? 3 minggu. Hanya 3 minggu. Paulus sempat mengajar jemaat ini. Tapi saudara, mereka menjadi orang-orang yang militan. Mereka menjadi orang-orang yang memegang kebenaran. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mau menyembah Tuhan. Di tengah-tengah agama yang menyembah berhala. 3 minggu. Just 3 weeks as a dad. Cuma 3 minggu, bos. Bayangkan. Nah, saudara, di situ ada orang-orang Yahudi yang sama-sama dengan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani bertobat, Paulus menginjili mereka, Paulus mengajar mereka, lalu mereka cinta Tuhan. Tapi ada orang-orang Yahudi yang sakit hati dengan mereka. Sebab mereka tidak mau melihat bahwa orang dari luar Yahudi mengenal Kristus. Nah, ini yang menyebabkan pertikaian.
Akhirnya terjadi. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 17. Bagaimana Paulus akhirnya terusir keluar. Karena dibenci dengan pengajaran-pengajarannya. Cuma 3 minggu, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika? Iman mereka tidak pasif. Alkitab mengatakan pesan yang mereka terima tersebar ke seluruh wilayah. Menunjukkan komitmen mereka untuk menyebarkan Injil. Meskipun menghadapi tantangan, mereka tetap teguh kepada keyakinan mereka. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka adalah peniru Kristus. Mereka secara aktif berusaha mengikuti tidak hanya ajaran Paulus, namun juga teladan Yesus sendiri. Nah, saudara bisa baca selanjutnya. Ayat 6, 7, 8, 9. Di situ menuliskan kok. Bagaimana sifat dan kelakuan dari jemaat-jemaat. Bagaimana jemaat, kondisi mereka. Mereka sangat bertumbuh. Mereka sangat bertumbuh. Paulus ada cuma 3 minggu. Mereka sing cari-cari, gembala di mana lah? Mereka sing tanya, Paulus ada di mana? No. Tapi dalam 3 minggu itu, saudara, pengajaran itu bertumbuh dengan luar biasa. Nah, saudara, Paulus punya kerinduan untuk berjumpa dengan mereka. Paulus waktu mau kembali ke Tesalonika, dia panggil Timotius. Dia tanya Timotius, bagaimana jemaat? Nah, saudara, karena konflik tidak disukai dalam memberitakan Injil, Paulus menjadi khawatir. Jangan sampai penganiayaan mungkin akan membuat jemaat di Tesalonika menjadi tergoda. Dan usahanya dalam mengajar, berbagi firman, memberitakan Injil itu menjadi sia-sia. Timotius dipanggil dan diutus untuk melihat. Tetapi yang didengar oleh Paulus, kabar baik. Jemaat itu bertumbuh dengan luar biasa. Jemaat menjadi jemaat yang tangguh. Apapun kesusahan, apapun tantangan, mereka tetap pegang kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Nah, saudara, gereja di Tesalonika dipandang sebagai model bagi gereja Tuhan. Mereka memiliki dedikasi dan cara hidup yang layak untuk dipuji. Haleluya. Hari ini kayak kepanasan memang ya. KBT yang gugup gak apa? Ada ibiot ya saya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saudara, dalam 3 minggu pengajaran Paulus, mereka sangat berakar, bertumbuh, iman mereka bangkit. Mereka enggak mengajar Paulus, tapi yang mereka pegang firman. Mereka pegang kuat firman. Yang mereka cari berjumpa dengan Tuhan. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Nah, saudara, Paulus, mereka, Silas, mereka mengingat setidaknya 3 hal yang spesifik tentang jemaat di Tesalonika. Dan mereka berdoa bagi mereka. Nah, saya bantu dengan poin. Poin pertama, pekerjaan iman. Pekerjaan iman. Saudara, kenapa Paulus memuji pekerjaan iman mereka? Saudara bisa baca ayat 9. Mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka yang dulunya penyembah berhala. Mereka yang dulunya pegang-pegang pakatang. Begitu tuh. Itu loh. Mereka yang dulunya percaya dengan spirit-spirit tete nenek moyang. Nah, mereka percaya dengan itu. Mereka meninggalkan itu dan mereka serius
untuk ikut Tuhan. Mereka serius dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, bahkan jemaat ini ada di tengah kehidupan orang-orang penyembah berhala. Tetapi iman mereka tetap bekerja. Iman mereka tetap bekerja. Iman mereka tetap bertumbuh besar. Dibuktikan dengan apa? Pelayanan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saya sengaja baca dari awal. Dari Paris Khotbah. Saudara, hubungan tidak bisa tergantikan dengan pelayanan. Hubungan tidak bisa tergantikan dengan aktivitas. Hubungan dengan Tuhan adalah kita memberi waktu. Kita kasih waktu untuk kita duduk dengan Dia. Gitu. Nah, saudara, Paulus sangat mengucap syukur. Di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dibilang begini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah saudara, apa berhala yang menghambat pertumbuhan iman kita? Apa berhala yang menghambat untuk kita bertumbuh dan menghasilkan buah? Apa berhala yang mengalami pertumbuhan benih dari benih ilahi yang kita terima di dalam kita? Apa yang menjadi berhala? Apa yang menjadi penghalang? Saudara, Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Dan tujuannya tidak pernah kecil. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan ecek-ecek kok. Sekali Dia pilih Joji, sebut nama saudara. Dia punya rancangan yang besar untuk kita. Nah, saudara, setiap orang yang percaya, yang lahir baru, mereka memiliki aset dari Allah. Yaitu apa? Keselamatan. Yang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi masalahnya adalah apakah mereka mengerjakan keselamatan itu atau tidak. Ini pertanyaan untuk kita kan. Gitu. Tiap minggu kita terima firman bagus. Tiap minggu kita terima firman yang hebat. Tapi pertanyaannya begini, apakah saya bertumbuh atau tidak? Saya pakai saya, supaya saudara tidak tersinggung. Saya. Gitu. Kita boleh menyembah Tuhan, angkat tangan, kita free dalam hadirat Tuhan. Itu baik. Tetapi dalam pertumbuhan, apakah kita mempunyai buah? Apakah kita menghasilkan iman yang dinikmati oleh Tuhan? Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun menikmatinya. Saudara, pekerjaan baik jemaat Tesalonika diilhami oleh iman mereka kepada Kristus. Mereka tidak melayani dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka melayani Tuhan dengan iman, bukan dengan daging. Kalau kita bekerja hanya untuk pencapaian kita, berarti itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bekerja melayani untuk cuma dipuji-puji, untuk pencapaian, artinya kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah. Karena saudara, pengakuan tidak diperlukan kok. Waktu kita melayani, enggak usah cari pengakuan. Pengakuan itu akan datang sendiri. Akan datang saatnya Tuhan akan meninggikan saudara. Mazmur bilang, Tuhan itu jagoan untuk mempromosikan kok.
Yang kita perlu jaga adalah kita tetap beriman. Paulus menjelaskan bahwa orang percaya hanya diselamatkan dengan iman. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Iman harus menghasilkan perbuatan baik. Iman menghasilkan perbuatan baik dalam diri orang percaya. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tapi saya baca cuma ayat 10. Dibilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, kita diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Berarti yang jelek tidak ada untuk orang yang percaya buat Yesus. Saya suka dengan apa yang Pak Gembala selalu bilang. Selalu ada pengharapan. Mungkin belum terjadi besok. Tapi setidaknya saudara tahu bahwa saya di dalam Yesus dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin tidak terjadi waktu saudara dengar firman lalu saudara berubah simsalabim. Who knows? Bisa saja. Tapi bisa saja karena saudara respon firman lalu saudara berubah. Ada satu bapak dia bersaksi. Istrinya cerita begini. Dia baru ikut Kingdom Life modul 1. Baru modul 1. Bapak ini sangat sibuk. Selalu kalau dia, Pak beta sibuk Pak. Beta sibuk Pak. Beta sibuk Pak. Tapi kali ini beliau berkomitmen untuk saya ikut Kingdom Life. Gitu. Nah saudara, bayangkan waktu ini baru modul 1. Dia hari pertama, minggu pertama ikut, minggu kedua ikut, minggu ketiga ikut. Mamanya telepon anaknya. Anaknya di luar Ambon. Bilang begini, Alelia, Ale pun papa dulu. Barang kenapa mama? Kelakuan so aneh. Kayak gitu. Baru modul 1. Baru Kingdom Life modul 1. Papanya sudah berubah habis. Papanya belajar untuk ikuti firman. Tuhan bilang apa sih? Bayangkan saudara. Orang yang sibuk. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Haleluya. Nah saudara, dari mimbar ini selalu kita bilang. Start perubahan dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Jangan mulai di pelayanan. Katong bisa jago parlente. Untuk yang online parlente itu sejenis-jenis bahasa Ibu. Parlente itu berbohong. Kita bisa jagoan bohong. Kita bisa tipu-tipu orang. Pak Gembala selalu bilang kayak Surapi, Sugaga. Ale mau tipu-tipu siapa nih? Kalau itu bercanda. Nah sudah, kita diselamatkan, diciptakan dari awalnya untuk berbuat baik. Kasih tahu buat sebelah saudara dulu, kamu diciptakan untuk berbuat baik. Nah, poin yang kedua, usaha kasih. Nah, dalam bahasa aslinya, usaha kasih ini jerih lelah, kerja kerasmu yang dilakukan karena kasih. Bukan karena menuntut, bukan karena daging. Kasih mereka di jemaat ini adalah mereka kasih agape. Kasih yang selalu rela berkorban dan berorientasi pada orang lain. Orang lain mesti maju. Orang lain waktu bergaul dengan saya, mereka mesti berubah. Nah saudara, mengasihi
dengan penuh pengorbanan berarti bekerja sampai sakit. Sakit ini tanda kutip. Kemarin kita belajar, kuk yang Tuhan pasang itu ringan. Ringan. Tapi kita perlu berusaha. Kita perlu mengerjakannya. Untuk itu terjadi bahwa kita bisa bersama-sama dengan apa yang Tuhan bilang. Itu tidak terjadi simsalabim. Itu perlu keputusan. Makanya penting untuk mempersembahkan diri. Nah, saudara, kata usaha dalam bahasa Indonesia, kerja keras dalam bahasa Yunani, berarti bekerja sampai titik kelelahan. Dan Yesus kasih teladan ini. Dia buat ini kok. Kita selesai dengan Jumat Agung. Yesus berikan semuanya yang terbaik sampai yang selesai. Dia bekerja keras dan bayar harganya. Kita pun dipanggil untuk begitu demikian. Nah, saudara, Ibrani 6 ayat 10 bilang begini. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi percayalah bahwa kerja kerasmu dalam kasih itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak pernah sia-sia. Galatia 5 ayat 6b mengatakan, iman yang bekerja oleh kasih. Orang berani untuk memberikan hidupnya dan berjerih lelah karena didasari oleh iman. Karena didasari oleh iman. Keselamatan tidak bisa dibantah. Waktu saudara terima Yesus, saudara selamat sekali seumur hidup. Anda selamat. Tapi untuk Anda progres, untuk Anda bertumbuh, itu perlu dilatih. Itu perlu untuk dibuat. Itu tidak bisa terjadi simsalabim. Untuk saya mengasihi istriku waktu dia cerewet. Atau istriku tetap sayang Joji waktu dia ruk-ruk. Itu tidak bisa terjadi simsalabim. Itu perlu dilatih untuk kita hidupi sama-sama. Bagaimana anak-anak bisa menikmati papanya. Papa baik. Kadang baik untuk anak-anak kan ada U di balik B. Tapi tetap harus memperlihatkan Papa itu Kristus di dalam rumah. Kayak gitu kan. Nah, iman yang bekerja oleh kasih. Ketiga, ketekunan pengharapan. Orang-orang Tesalonika memiliki keyakinan bahwa Allah akan menepati semua janjinya. Meskipun segala sesuatu tampak bertentangan. Saudara, pengharapan seperti ini akan menghasilkan ketekunan yang teguh. Dan ini menolong orang percaya untuk tetap bertekun sehingga bisa bertahan dan bisa maju dalam kesulitan apapun. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 25, maaf. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, kata ketekunan berasal dari dua kata. Dari bahasa Yunani. Hupo dan mone. Hupo mone. Hupo artinya di bawah. Mone itu tetap. Nah, artinya begini. Ketekunan seseorang yang ada di bawah disiplin tertentu. Menundukkan diri, tabah, dan bisa menanggung beban yang berat.
Nah, ketekunan itu menggambarkan kualitas karakter orang yang tidak menyerah dan yang bertumbuh di dalam Kristus. Hupomone, ketekunan adalah kemampuan untuk terus bekerja dalam menghadapi perlawanan yang kuat dan rintangan yang besar. Orang mau bilang apa tentang Anda? Anda tetap percaya Tuhan bilang apa untuk Anda dan Anda maju. Ketekunan menggambarkan tekad yang mantap untuk terus maju. Sekalipun ada godaan untuk kita menyerah. Saudara, orang percaya yang dewasa dan matang tidak akan menyerah dengan keadaan. Mereka akan bertahan dengan kualitas hidup. Mereka tidak menjadi orang gampangan. Nah, kita mesti menjadi orang dewasa dalam iman. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kasih waktu dengan Tuhan. Baca firman. Ini penting. Kelihatannya halal dasar. Tapi halal dasar ini yang perlu terus untuk kita bangun. Kita bangun, kita bangun, kita bangun. Dan itu menjadi kebiasaan dalam hidup. Harapan itu membantu kita untuk menanggung segala sesuatu. Seseorang yang memiliki harapan, sebesar apapun persoalan, dia tetap akan mampu untuk bertahan dan berdiri. Dia tidak akan mudah untuk dikalahkan. Nah, pengharapan menolong kita untuk apa? Mengklaim janji-janji Tuhan. Karena apa? Kita punya hubungan. Kita punya hubungan. Orang yang kehilangan harapan tidak mampu melihat masa depan. Kalau harapan sudah hilang, kita tidak mampu untuk melihat masa depan. Harapan adalah jangkar, sauh yang kuat. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabur. Sauh jangkar itu memberi rasa aman. Kapal akan aman. Waktu ada jangkarnya, dia tidak akan pergi jauh. Nah, saudara, demikian juga harapan yang kita punya. Dari ketekunan itu menghasilkan pengharapan. Nah, harapan kita kepada manusia, saudara, bisa mengecewakan. Even itu suami, even itu istri, even itu pendeta. Kadang ya kita ketawa sih. Pak Gembala kan sering bilang di sini, kamu ikut Kingdom Life bukan supaya kamu supaya kamu jangan dibodoh-bodohi oleh pendeta. Nah, pendeta semua yang duduk di muka nih. Karena habis itu kata bilang, Pak nih, saya pikir-pikir ketong enggak. Tapi sudah, harapan kepada manusia memang bisa mengecewakan. Bisa mengecewakan. Bisa. Namun ketika kita berharap kepada Allah, harapan itu tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya bilang, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, orang yang sudah lahir baru, kita bagian hidup kita adalah mempresentasikan Kristus.
Salah satu visi dari rock ministry, to be rock, to be representative of Christ's kingdom. Dimanapun kita berada, ingat kita menjadi representatif. Orang ingat apa sih? Orang kenal saya apa sih? Orang jumpa saya, orang lihat apa? Apa yang kita inginkan, orang ingat tentang kita. Sebelum orang mengingat, orang harus melihat dulu apa yang kita kerjakan. Jika orang tidak melihat, tidak mungkin mereka akan mengingat. Tapi orang tidak akan pernah melihat jika kita tidak pernah melakukannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman perlu ditunjukkan. Supaya apa? Orang lihat. Oh iya, orang yang belum pernah lihat Yesus, waktu lihat saudara, orang akan kenal siapa Yesus. Nah, saudara, kalau bicara tentang akhir dari kehidupan, setiap kita akan dituntut pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan dengan aset yang Tuhan berikan. Semua. Ibu Ona bagikan tentang akon. Akon tidak ada hubungannya dengan keselamatan, saudara. Enggak. Saudara selamat, terima Yesus, saudara selamat. Selamat. Cuma kita perlu mengerjakan di dalam keselamatan itu. Apa yang kamu isi di dalam keselamatan itu. Nah itu. Karena waktu kita menghadap tahta Bapa, kita enggak tangan kosong. Ada mahkota yang kita bawa. Makanya perlu belajar. Makanya kita perlu belajar. Kenapa saya harus hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kenapa saya harus hidup dalam berbuat baik? Karena waktu kita ada di tahta Bapa, ada yang kita harus pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Nah, saudara, satu saat kita akan diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan? Sebagai papa, saya tetap harus mengawasi pertumbuhan rohani dari anak-anak saya. Kami sebagai orang tua tetap harus lihat apa sih yang mereka buat. Jangan kasih remote pertumbuhan anakmu untuk orang lain. Untuk guru rock kids, siapapun gak bisa. Orang tua dikasih tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Nah, saudara, milikilah 3 hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman memanifestasikan dirinya melalui perbuatan, melalui pekerjaan. Kasih memanifestasikan dirinya melalui usaha, kerja keras, dan pengorbanan. Harapan memanifestasikan dirinya melalui ketekunan di tengah pencobaan dan keputusasaan. Mari teman-teman di musik. Ayat yang terakhir, Ibrani 13. Ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Waktu dia berfirman, Tuhan tidak pernah bilang bahwa sorry, saya lupa, saya hilaf. Enggak. Tapi waktu dia berfirman, dia adalah Tuhan pribadi
yang sangat bertanggung jawab dengan perkataannya. Cuma perlu apa? Respon kita. Iman perlu progres. Iman perlu bertumbuh. Jangan terus menjadi kekanak-kanakan di dalam kekristenan. Bayangkan saudara, hanya 3 minggu Paulus ada dengan jemaat ini. Tapi bagaimana mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita punya Roh Kudus. Selalu itu disampaikan. Anda dan saya punya Roh Kudus yang bisa membantu, membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun persoalan hidup, ada Roh Kudus, ada Tuhan. Dan kita dipilih untuk selalu ada perbuatan baik yang keluar dari kehidupan kita.